Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Didik Nur Huda. Semoga dalam kondisi sehat walafiat dan selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Dalam video kali ini bukan materi fisika yang akan saya bahas, tetapi materi matematik. Tentang apa itu? Tentang Oke, perhatikan slide saya ini. Nah, dengan judul bilangan real, atau kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya real number. Nah, yang pertama akan saya bahas adalah tentang angka dan bilangan. Apa itu bedanya angka dengan bilangan? Mungkin terdengar familiar, tapi itu sebenarnya beda sekali. Nah, oke, sekarang ketika kita membahas tentang ini angka, oke, yang saya tampilkan di sini ada 3 jenis angka. Ada angka Arab, angka Romawi, dan angka Jawa. Nah, angka di sini terkait sama simbol. Jadi simbol yang akan kita berikan terhadap bilangan itu nanti. Nah, yang kita kenal selama ini dalam penulisan kehidupan sehari-hari itu adalah angka Arab. Mungkin kalau dalam tulisan Eropa, dia kenalnya ini ada 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai banyak sekali. Kemudian kalau dalam tulisan bahasa Arabnya sendiri ada sebetulnya titik. Ya, mungkin tulisannya seperti titik, ini bacanya tetap 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kemudian angka Romawi. Nah, angka Romawi kayaknya tidak mengenal angka 0. Kemudian dia langsung dimulai dari 1, 2, dan seterusnya sampai 9 yang saya tampilkan. Mungkin dia langsung lompat ya 10, 11, 12, 13. Nah, kemudian lompat dia sampai 50, 100, 1000, dan seterusnya. Kalian cek sendiri. Kemudian angka Jawa, penulisannya seperti ini. Ya, ini mungkin kalau bagi orang Jawa, mungkin zaman sekarang sudah terlupakan tulisan angka Jawa ini. Nah, oke, yang saya sampaikan di sini ada tadi angka Arab, dan di sini saya tadi bacanya apa? Angka ini bacanya 0, bukan 0. Nah, antara 0 dan 0 itu cukup berbeda. Kalau 0 itu artinya tidak ada isinya, sedangkan 0 itu nama suatu bilangan. Nah, nama suatu bilangan berarti ada isinya di situ. Makanya agak beda antara 0 dengan 0. Kalau istilah bahasa Inggrisnya 0 itu empty, kalau 0 istilah bahasa Inggrisnya adalah apa? Zero. Kita lanjut. Nah, bilangan. Jadi kalau angka adalah suatu simbolnya ya. Tergantung mau pakai simbol apa, ada simbol Arab, simbol Romawi, simbol Jawa. Ibaratkan seperti itu, seperti simbol. Tapi yang kita gunakan adalah simbol Arab di sini. Nah, bilangan ada berbagai macam di matematik. Antara lain yang saya sampaikan di sini adalah bilangan prima atau prime number. Kita kenal dari zaman SD, bilangan prima itu adalah bilangan yang dapat dibagi dengan dirinya sendiri dan 1. Jadi cuma 2 faktor di situ. Nah, itu antara lain di situ ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 dan seterusnya. Dan bilangan asli, natural number. Di sini kita mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Terkadang ada yang bicara di situ bilangan asli 0 tidak diikutkan. Ada juga yang bicara 0 itu diikutkan. Nah, ada beberapa buku gitu yang 0-nya tidak diikutkan, itu kita sebut bilangan asli. Ya, oke, bilangan 0 itu tidak diikutkan, itu kita sebut bilangan asli. Ada juga yang seperti itu. Kemudian yang ada 0-nya itu bisa kita sebut bilangan cacah. Ada yang nyebutnya seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian bilangan bulat atau dalam istilah bahasa Inggris integer number, ini yang sering digunakan di informatics. Simbolnya di situ Z. Kalau bilangan asli tadi simbolnya N, natural dari kata naturalnya ya. Kemudian di sini Z, integer, itu dari bilangan asli itu tadi kan istilahnya cuma positifnya saja, ada 0. Kemudian kita tambahkan dengan bilangan negatifnya.
Jadi semakin ke kanan itu semakin tinggi, semakin ke kiri itu semakin rendah. Kalau semakin negatif semakin rendah, kalau semakin positif itu semakin tinggi. Kemudian bilangan rasional. Nah, rasional di sini artinya dari istilah rasio. Rasio itu artinya dapat dibagi. Ya, jadi istilah rasional adalah bilangan yang dapat dibentuk menjadi pecahan. Pecahannya A per B dari suatu bilangan bulat. A per B-nya di sini adalah suatu bilangan bulat. Nih, A, B elemen bilangan bulat. Dengan syarat B tidak sama dengan 0. Jadi pembaginya itu tidak boleh 0. Oke, kemudian bilangan real. Nah, ini yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu adalah gabungan semua dari atas sampai bawah. Ya, gabungan termasuk di situ ya. Dan digabung dengan bilangan irasional. Apa itu bilangan irasional? Nah, kalau bilangan rasional adalah suatu bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B, sedangkan bilangan irasional adalah kebalikannya. Suatu bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai A per B. Nah, mungkin kalau dari bentuk desimalnya, itu adalah desimal yang tidak berulang atau tidak punya pola. Nah, contohnya di sini, contoh bilangan irasional adalah pi akar 2, kemudian akar 3. Itu salah 3 dari contoh bilangan irasional. Jadi itu ya tadi yang tidak dapat dinyatakan sebagai A per B. Dengan A per B-nya adalah A, B-nya adalah bilangan bulat. Kemudian lebih tinggi lagi kita bicara yang namanya bilangan kompleks. Mungkin ini kalau di informatik kita tidak akan gunakan, tapi di setelah matematik, fisika, kimia itu akan digunakan bilangan yang namanya kita sebut bilangan kompleks, kompleks number. Nama himpunannya adalah himpunan C gitu. Nah, apa itu bilangan kompleks? Itu ada 2 buah komponen, kita sebut real atau kebagian realnya aja. Kemudian yang satu lagi bilangan yang kita bagian imajiner. Jadi yang ada I ini kita sebut imajiner, yang ini A bagian yang realnya saja. Tapi di sini A sama B-nya itu adalah bilangan real semua. Nah, sedangkan di sini ada I itu artinya adalah ini. I kuadrat sama dengan I kuadrat sama dengan minus 1. Ini kan diperoleh dari sini. Akar min 1. Ini kita sebut ini tadi I. Nah, I-nya kita sebut dari akar min 1. Jadi untuk mengakomodir suatu akar yang hasilnya adalah akar min 1. Nah, lebih tinggi lagi kalau di matematik mungkin yang tataran dasar yang sering kita gunakan adalah kompleks. Tetapi ada bagian matematik yang kita bicara aljabar itu tatarannya lebih tinggi lagi, yang kita sebut bilangan quaternion. Atau dalam istilah bahasa Inggrisnya ya tinggal quaternion number. Nah, simbol bilangannya H. Nah, apa itu quaternion? Quaternion adalah ya hampir sama dengan kompleks. Tadi kalau kompleks bagian realnya cuma 1. Kemudian kalau di kompleks imajinernya ada 1 ya. Kalau di quaternion imajinernya itu ada 3. Jadi ada 4 buah bilangan real, 1 bilangan real asli, real maksudnya real sendiri, kemudian 3 bagian imajiner. Nah, 3 imajiner ini kita ambil yang mirip kayak kalau di fisika mirip kayak vektor satuan, simbolnya I, J, K seperti itu. Nah, di sini makanya ada I, J, K, di mana I kuadrat, J kuadrat, dan K kuadrat itu hasilnya mirip dengan bilangan kompleks min 1. Kemudian perkalian dari 3 itu tadi I, J, K-nya hasilnya adalah min 1. Oke, mungkin ini yang jarang kita gunakan di kompleks ataupun quaternion. Tapi dalam tataran penelitian teori fisika teori yang mathematical physics itu akan dibahas juga di sini. Ada yang bahas seperti itu. Nah, yang kita bahas di sini adalah bilangan real
ada beberapa operasi di bilangan real. Mungkin kita kenalnya penjumlahan, pengurangan, terus apalagi perkalian dan pembagian. Tapi di sini kita cuma sebutkan dua, jumlah dan kali. Jadi secara aksioma matematik mereka yang mendefinisikan operasi itu cuma dua, jadi penjumlahan sama pengurangan. Kemudian penjumlahan dan perkalian. Pengurangan sama pembagiannya dari mana? Nanti dari definisi inverse. Oke, nah kita sebutkan dulu sifat-sifat dari operasi penjumlahan di sini. Komutatif. Komutatif berarti artinya operasinya itu bolak-balik. Misalkan di sini x plus y terhadap operasi tertentu ya. Di sini kan operasinya di sini penjumlahan, x plus y sama dengan y plus x. Jadi artinya bolak-balik tuh letaknya nggak masalah. Mau x-nya di depan atau x-nya di belakang itu tidak masalah. Itu artinya komutatif. Kemudian asosiatif. Ini merupakan ya tanda kurung itu tidak penting. Bahasa lainnya mungkin ya. Mau kurungnya di depan ataupun kurungnya di belakang itu tidak masalah, sama arti nilainya. Nah, kemudian ada yang kita sebut elemen identitas terhadap suatu operasi. Nah, elemen identitas di sini untuk penjumlahan itu identitasnya adalah bilangan 0, bukan kosong ya, 0. Bilangan 0. Jadi x plus 0 sama dengan 0 plus x itu sama dengan x. Nah, artinya dari identitas sendiri itu jika kita operasikan terhadap suatu bilangan itu akan menghasilkan dirinya sendiri. Oke, kita operasikan terhadap bilangan itu akan menghasilkan dirinya sendiri. Nah, makanya sini operasinya apa di sini? Jumlah. Jadi kita jumlahkan 0 dijumlahkan dengan x itu menghasilkan dirinya sendiri. Itu arti dari elemen identitas. Nah, kemudian inverse, kebalikan. Balikan mungkin dalam istilah matematik yang lain. Saya sebutnya inverse saja. Inverse, apa itu inverse? Inverse jika dioperasikan dengan bilangan itu sendiri itu menghasilkan identitas. Ya, inverse dari suatu bilangan itu jika dioperasikan terhadap operasinya sendiri itu menghasilkan identitas. Identitas di sini 0 kan penjumlahannya. Jadi x ditambah. Nah, inverse-nya apa di sini kalau kita operasikan supaya hasilnya identitas? Nah, inverse-nya adalah minus x. Nah, itu yang dimaksud dengan inverse. Sedangkan kalau sekarang kita ke perkalian, jadi operasi yang kedua, perkalian. Jadi makanya di sini muncul pengurangan itu akibat ini. Ini muncul yang namanya pengurangan. Oke ya. Dan sekarang untuk perkalian sama. Dari sifat komutatif sama untuk perkalian. Jadi x kali y sama dengan y kali x terhadap operasi perkalian. Kemudian asosiatif sama. Tanda kurungnya tidak terlalu penting. X kali Y dalam kurung kita kalikan dulu, kemudian dikalikan Z itu sama dengan X-nya. Kemudian Y sama Z itu dikalikan terlebih dahulu, kemudian dikalikan X, itu akan menghasilkan nilai yang sama. Nah, kemudian elemen identitas. Oke, tadi kalau di identitas terhadap penjumlahan adalah 0. Soalnya kan operasi yang menghasilkan dirinya sendiri. Nah, kalau di sini identitasnya apa? Yang kita kalikan menghasilkan dirinya sendiri. Nah, apa itu yang kita kalikan terhadap dirinya sendiri menghasilkan dirinya sendiri? Ya, bilangan 1. Mungkin kita ngomongin bilangan 1 ya. Mungkin dalam simbol lain mereka mengatakan I, artinya identitas. Nah, X dikalikan 1 itu sama dengan 1 kalikan X sama dengan X. Nah, kemudian inverse. Nah, inverse karena di sini operasinya perkalian, maka munculnya seperti ini. X dikalikan sesuatu menghasilkan identitas. Ya, mau nggak mau di sini X dikalikan X pangkat min 1 sama dengan 1. Nah, mungkin di sini bentuk lainnya seperti ini.
X per X itu sama dengan 1. Nah, mungkin dalam bentuk perkaliannya seperti ini, X pangkat minus 1. Ingat kembali konsep perpangkatan. Jika X pangkat minus 1, itu kan posisinya di atas. Maka kalau kita pindah ke bawah jadi seperti ini. Ya, X pangkat 1 gitu ya di situ. X per X sama dengan 1 ya sesuai kan. Inilah muncul yang namanya pembagian. Kemudian sifat distributif, ini gabungan dari kedua operasi tersebut, penjumlahan sama perkalian. X kita kalikan dengan Y tambah Z terlebih dahulu. Kemudian itu sama dengan XY plus XZ. Ini mungkin dalam bahasa lain di sini X itu masuk ke dalam kurung. Itu bahasa lainnya. Oke, ingat kembali. Jadi ini sebagai contoh soal saja ya. Bilangan real. Kita bagikan 0 bagi 12 atau 0 per 12, hasilnya berapa? 0. 2 pangkat 0 pangkat 0. Hasilnya adalah 1. Ya. Ingat kembali jika semua bilangan dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Oke. Semua bilangan dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Kemudian 7 per 0. 7 dibagi 0. Berapa itu? Hasilnya adalah infinite. Tak berhingga, atau ada yang menyebutnya tak terdefinisi. Ya mungkin kalau kita ingat konsep pembagian dari zaman SD, kita punya 70 kue. Ada nggak yang ingin dibagi? 70 kue atau 5 kue lah, 5 kue dibagi ke yang nggak ada. Kuenya habis enggak? Ya nggak habis kan? Ya karena nggak habis-habis ya udah kita sebutnya di situ adalah infinite. Oke, seperti itu. Kemudian ini nomor 4 tentang apa ini? Pecahan. Bagaimana kita ngerjakan pecahan seperti ini? Ini gabungan antara bilangan bulat, pecahan ya macam-macam, semuanya ini termasuk bilangan real juga di sini pecahan. Oke, kita kerjakan di sini ada sepertiga karena adalah dalam kurungnya dulu ya udah ini ada setengah dan ini dalam kurung ini yang pertama kita samakan penyebutnya dahulu di sini jadi 12 kan 4 kali 3 12 di sini berapa ini jadinya 3 min 4 plus 1/6. Oke, kita masukkan hasilnya. Ini masih ada sepertiga, ini ada 1/2, ini jadi min 1/12 ya kan, plus 1/6. Jadi berapa nih? Nih nggak bisa kita sederhanakan ini. Udah nih 1/3 kalikan min 1/24 plus 1/6 ini kan. Nah ini jadi berapa ini? Kita masukkan atau kita samakan penyebut dahulu yang jangan kalikan dulu aja lah. Nah ini jadikan 24, ini min 1, ini plus 4 ya. Nah di sini jadi berapa ini? 1/3 min 1 tambah 4. Sudah sama penyebutnya kan? Ini jadi 3/24. Oke, 3-nya kita coret di situ. Jadi hasilnya adalah 1/24. Oke, hasil ini adalah 1/24. Dan yang ini 2 pangkat min 2. Ingat konsep tadi perpangkatan, itu artinya adalah 1/2 pangkat 2 sama dengan 1/4. Nah, kemudian yang ini saya ganti dulu pakai warna kuning ya. Nah ini cara mengerjakan seperti apa kalau seperti ini. Nah ini termasuk bilangan apa? Rasional apa irasional? Ya kita cek, kalau akar 5-nya sendiri irasional, akar 3-nya sendiri irasional, tapi hasilnya apa? Nah kita cek saja. Ini cara mengerjakan seperti ini.
Ini akar 5 kalikan akar 5, hasilnya adalah 5. Kemudian akar 5 ini dikalikan dengan akar 3 yang ini, hasilnya adalah berapa itu? Plus ya, akar 15. 5 kali 3, 15 ya. Kemudian yang ini adalah minus akar 15, dan yang ini adalah minus 3. Oke, sehingga hasilnya adalah ini habis ya, plus akar 15 min akar 15 0, sisanya adalah 5 kurangi 3, hasilnya adalah 2. Jadi rasional. Ini sederhana saja. Yang ini 2x min 5 kuadrat. Mungkin kalau yang ini agak repot, saya mau berdalil perkaliannya. Sebenarnya cukup ingat saja ini. Sebentar saya kasih ini. Nah, ingat kembali bentuk ini. A plus B kalikan A min B. Itu untuk yang nomor 6 tadi, itu hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Kalau yang model nomor 7 itu adalah A plus B itu kuadrat, itu sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Kalau yang minus, isinya minus. Oke, karena di sini bentuknya 2x min 5, ikuti bentuk ini ya. A nya berapa? Ini A, ininya B. Berarti di situ adalah 2x kuadrat min ya, 2x kali B kali 5 plus 5 kuadrat. Oke, di sini jadi berapa nih? 2x kuadrat itu 4x kuadrat. Ini 2 kali 2 4, 4 kali 5 20, 20x plus 25. Kemudian yang ini 4 kalikan, oke, 5 ini min kurangi min, kita mau min plus ya, ini bilangan bulat 5 plus 3, berarti berapa itu jawabannya? 32. Oke, ingat kembali. Nah, ini di bawah ini manakah bilangan rasional dan manakah irasional? Yang ini rasional. Kenapa kok rasional? Akar 9 berapa? Akar 9 itu adalah 3. Ini hasilnya adalah ini min 3. Nah, kan rasional. Yang ini ada akar 2-nya, 1 min, mungkin kalau kita sederhanakan akar 2 itu 1,4 sekian ya. Sekian-sekiannya tuh tidak tidak berpola di sini. Ya, di sini termasuknya irasional. Yang ini 3 kali 5 15, ini akar 2 kali akar 2 2, jadinya 30, rasional. Yang ini rasional juga. Kenapa kok rasional? Nah, ini desimal. Kan 375 per 1000-an di situ. Ya udah. Masih bisa dibentuk nih. Bulat-bulat semua. Nah, yang ini ingat bentuk tadi, A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. B-nya di sini masih ada. Berarti di sini termasuknya irasional. Yang ini irasional. Kenapa irasional? Ya, ada akar 2-nya. Nah, kemudian benar atau salah pernyataan di bawah ini? Min 3 lebih kecil dari min 7. Ini salah. Kenapa salah? Ingat bilangan bulat. Kalau semakin ke kiri, bilangan bulat, ya kita buat garis bilangan. Ini 0, ini min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya ya. 1, 2, 3, 4. Oke, semakin ke sana semakin besar.
Yang semakin ke sana itu semakin kecil. Nah, ini antara min 3 sama min 7. Min 3 di sini, min 7 di sini. Min 3-nya di sebelah mana? Sebelah kanan, berarti semakin besar. Cara ngajakkan seperti itu. Nah, di sini, ini benar apa salah yang nomor B? Ini benar ya, min 1 lebih besar dari min 17. Kemudian yang ini min 3 sama min 22/7. Kita lanjut nih. Kemudian bagian ini ada E 6/7 sama 34/39. Kira-kira lebih besar yang mana? 6,7 kita hasilkan desimal kan untuk 0,60, 0,8. Ini antara 34 39. Nggak bisa kita sederhanain ya. Kayaknya lebih besar ini. Kenapa lebih besar ini? Ini 6 untuk dibagi 7 orang. Ini 34 dibagi 39 orang. Otomatis lebih banyak ini. Ini berarti gini. Ini salah. Kemudian yang ini juga lebih besar yang kiri. Ini tandanya begini, ini salah. Oke, terima kasih. Semoga tidak membingungkan bagi kalian. Dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.